Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ella Ayu. Di sini di video kali ini aku akan ngejawab semua pertanyaan dan komentar teman-teman yang belum sempat aku balas di video-video sebelumnya tentang seputar penerbangan dari negara asal sampai keluar karantina dan mendaftar IMEI di Bea Cukai. Jangan lupa ya tiket ya teman-teman. yang pastinya udah beli tiket lah ya. Kedua, kalau kita udah sampai ke bandara, langsung check in aja ya teman-teman. Nanti di petugas bandara di downloadin Peduli Pelindung, karena aplikasi Ehat itu udah nggak ada gitu ya. Terus semuanya diisiin sama pegawai bandara, kita udah terima beres gitu ya. Terus tentang IMEI, kalian juga harus download, karena kalau belum download nanti di Bea Cukai Indonesia itu kita akan kesulitan, karena mayoritas semuanya itu udah pada download dari negara sebelum kita terbang gitu, udah diisi-isi dan udah mendapat barcode gitu ya. Kalau di negara Hongkong, di bandara itu ada mbak-mbak yang suka bantuin downloadin IMEI, Peduli Pelindung gitu, diisiin semuanya gitu. Biasanya nanti kita kasih uang $150. Kalau di Hongkong ya, nggak tahu kalau yang di lain-lainnya, negara lainnya, karena aku kemarin penerbangan dari Hongkong. Tapi aku kemarin kayak gampangin gitu teman-teman ya, aku belum download IMEI. HP aku dua, Android sama iPhone gitu. Jadi nyampe Bandara Soekarno-Hatta itu aku sangat kesulitan gitu ya. Yang lainnya udah pada punya barcode, aku tuh belum gitu. Jadi aku saranin ya buat teman-teman itu harus download dan isi di bandara sebelum kalian terbang. Setelah kita terbang nyampe Indonesia itu, kita itu langsung digiring ke tempat duduk untuk registrasi kalian itu terbang dari negara mana, terus nomor penerbangan, nomor paspor, terus langsung nama kita pulang, nama kampung kita dan desa kita gitu ya. Terus setelah itu kita jalan, diarahin untuk menuju pegawai yang di sana, dia akan nanyain kita bakal karantina di Wisma Atlet atau ke hotel. Nah, kalau yang Wisma Atlet nanti sama pegawainya akan distempel Wisma Atlet begitu. Kalau yang ke hotel ya distempel pakai hotel. Nah, itu akan diarahin juga sama pegawainya kita menuju kalau menuju bagasi dulu ya teman-teman, ngambil barang-barang kita atau koper. Nah, di situ nanti kita nunggu sampai semuanya berkumpul. Nah, kalau semuanya udah berkumpul, kita bakal diarahin menuju bis. Kalau yang ke Wisma Atlet ya kita menuju bis Wisma Atlet. Kalau yang ke hotel dia bakal diarahin juga yang ke hotel. Karena aku ke Wisma Atlet, jadi aku diarahinnya ke Wisma Atlet. Nah, habis itu diarahin sebelum sampai bis pengantar yang ke Wisma Atlet itu bakal diperiksa dulu. Yang kita isi itu yang distempel Wisma Atlet sama paspor sama polisi gitu, dicek. Nah, itu paspor sama yang ada stempelnya Wisma Atlet itu dikasihin sama Pak sopir. Kita langsung masuk ke dalam bis. Terus di dalam bis itu ada yang jualan kartu, terus jualan colokan, sendal, semuanya ada, kerupuk pun ada gitu ya. Kalau teman-teman ada yang butuh gitu bisa beli di situ. Tapi di Wisma Atlet banyak komplit karena ada kantin, semuanya ada, dari kartu, dari
tiket pesawat, tiket Damri, makanan, semuanya ada. Jadi aku saranin buat teman-teman kalau bisa belinya di Wisma Atlet aja, jangan di PIS. Karena aku kemarin keburu-buru ya teman-teman, kepingin ngabarin keluarga gitu ya, aku belinya di PIS itu 100.000. Terus karena HP-nya belum didaftarin IMEI, karena sebelum kita karantina itu nggak boleh mendaftar IMEI di Bea Cukai, harus karantina dulu baru daftar IMEI ke bandara lagi. Setelah nyampe karantina, naik bis menuju karantina, sampai di sana kita pertama turun bis itu kopernya udah dibawain sama kondekturnya, terus paspor kita udah diserahin sama TNI yang ada di Wisma Atlet. Kita harus cuci tangan dulu, antri cuci tangan, tetap pakai masker dan duduk menunggu penjelasan sama Bapak TNI, diarahin bagaimana dan bagaimana gitu ya. Nanti kita akan tahu, nanti kalian akan tahu sendiri gitu. Terus setelah selesai wejangan dari Bapak TNI itu, paspor akan dibagiin sama yang ada stempelnya Wisma Atlet tadi. Setelah itu kita menuju ruang registrasi. Ruang registrasi itu kita bakal diarahin juga, nulis lagi untuk mendaftar kamar berapa gitu ya. Itu harus 3 orang ya teman-teman. Kalian boleh cari teman satu penerbangan tadi gitu, bertiga. Terus kita daftar registrasi dulu gitu, sesuai nama, paspor dan alamatnya harus sama gitu. Terus kunci kamar ya teman-teman, yang harus 3 orang tadi kan. Di situ udah tertera di depan itu tentang denda itu, kalau di situ nanti teman-teman bisa baca gitu. Nilangin keset, matahin kunci, itu ada dendanya semuanya. Jadi teman-teman di situ harus hati-hati gitu, jangan nyolong. Kalau nyolong itu akan didenda. Terus setelah registrasi kita akan mendapat kunci. Kemarin aku dapat tower 9 lantai 15, kamarnya nomor 1508. Di video sebelumnya udah ada ya teman-teman, tapi aku belum kasih penjelasan sedetail ini gitu. Setelah mendapatkan kunci, kita langsung tes swab, itu daftar lagi gitu ya. Setelah tes swab kita langsung menuju kamar masing-masing yang telah disediakan Wisma Atlet tadi gitu. Dan setelah di kamar nanti bakal ada petugas yang ngecek, oh semuanya di sini peralatannya lengkap ya. Nanti kalau mau pulang pun dicek gitu, apa ada yang hilang. Kalau ada yang hilang bakal didenda kalian ataupun yang rusak gitu. Terus setelah itu kalau tes swab kita negatif, kita bakal tetap berada di Wisma Atlet. Kalau tesnya positif gitu, nanti bakal dipindahin ke Kemayoran. Jadi kalau tidak ada panggilan berarti kita aman-aman aja, berarti hasilnya pasti negatif, pasti sehat gitu. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Yang mau pulang jangan takut, jangan gegabah, cari info dulu gitu supaya nanti di penerbangan semuanya lancar, nggak seperti aku sebenarnya lancar sih teman-teman, cuma yang kemarin yang belum daftar itu cuma IMEI. Terus HP itu yang Android itu masih bisa dipakai ya teman-teman, tapi cuma pakai data, nggak ada yang nggak bisa dipakein data seluler. Telepon pulsa itu nggak bisa, cuma paketan data doang gitu. Terus kalau yang iPhone sama sekali nggak bisa dipakai, nggak ada jaringan.
Terus setelah 7 hari kita di sana, nanti dulu ya teman-teman, tentang masalah makan, kita itu semuanya ada masakan yang ingin kita makan gitu, mau mie ayam, mau pempek, mau otak-otak, mau sate, semuanya ada di sana. Dan penukaran uang pun juga ada gitu. Kalau teman-teman punya sisa uang gitu, uang dari negara asal kerja gitu, bisa ditukar. Tapi aku saranin jangan ditukar di bandara ya teman-teman, karena kemarin itu aku nuker di bandara itu ya $100 dihargain cuma 100.000 gitu. Parah banget sih menurut aku gitu. Kalau di Wisma Atletnya tuh masih mending, dihargain 160.000 gitu, bedanya 60.000. Kalau teman-teman punya sisa uang gitu, tukernya di Wisma Atlet aja gitu, banyak penukaran. Untuk mandi juga ada air panas, ada air biasa gitu, ada nyuci baju juga. Kalian harus sediain sabun mandi, sabun cuci, ataupun sikat odol, semuanya nggak ada, kalian harus bawa sendiri. Kalau kalian belum bawa gitu ya, di bawah di kantin juga ada gitu. Jadi nggak usah khawatir, yang penting bawa ongkos, bawa rupiah itu ya maksimal minimal tuh 1 juta gitu. Kalau kalian nggak melanjutkan penerbangan ataupun perjalanan sendiri, sana dijemput gitu ya. Kalau melakukan perjalanan lagi ya kalian harus siapin rupiah tuh lebih banyak gitu, karena nanti ibaratnya kalau kita pengen apa-apa ya nggak mungkin lah temennya jajan kita gigi jari gini. Terus tentang makan tadi ya teman-teman, setelah ada pengumuman kita itu harus antri ngambil makan di depan lift kamar masing-masing gitu, lantai masing-masing. Kalau terlambat ngambil biasanya nggak dapat air minum. Kalau nasi itu banyak, kalau pisang itu juga banyak, ngambil lebih nggak apa-apa. Kalau nasi itu harus 1 orang 1 kotak. Terus minumnya juga iya, 1 orang harus 1 botol. Jangan ngambil berlebih karena ada yang tidak kebagian. Kita itu di sana itu udah dijamin ya teman-teman, 1 orang itu 1 porsi gitu, udah ada pisang, makan sama minum. Jadi tolong kalau yang makannya kurang, makannya banyak, bisa beli di kantin, jangan ngambil 2 ya teman-teman, kasihan yang lainnya gak kebagian. Oke, setelah 7 hari kita di sana, kita malah aku kemarin malam ya teman-teman, di tes swab itu, untuk tes swab yang terakhir menentukan bahwa kita itu sehat apa enggak, positif atau negatif. Kalau negatif besoknya gitu kita langsung pulang. Sebelum keluar gitu ya teman-teman, teman-teman jangan beli tiket pesawat kalau yang mau melanjutkan perjalanan lagi, ataupun tiket bis apa-apa, nanya-nanya dulu nggak apa-apa, karena kita itu keluarnya tuh nggak pasti gitu. Nanti udah beli tiket tapi keluarnya itu mendadak, jadi takutnya itu tiketnya tuh hangus gitu. Terus setelah kita ada pengumuman hasil tes PCR kita, nanti bakal ada petugas yang masuk kamar gitu, ngasih hasil tes PCR sama paspor kita. Dan setelah itu kita diberi waktu 1 jam untuk bersiap-siap. Bersiap-siap maksudnya keluar ruangan gitu. Kalau udah ada yang mau yang jemput gitu, kita bisa tunggu di bawah. Yang penting dalam waktu 1 jam kita harus keluar kamar gitu. Kalau udah ada yang jemput, kita tunggu di bawah. Kalau nggak ada yang jemput, kita bisa melakukan perjalanan pakai Damri, bis, ataupun travel. Kalau travel ya lumayan mahal ya teman-teman. Kalau Damri nggak mahal kok, bis juga nggak mahal gitu. Kalau setelah itu kita
menuju bandara untuk mendaftar IMEI. Itu biasanya naik Damri bayarnya 70.000. 70.000 itu travel nggak tahu lah, mungkin lebih mahal gitu ya. Kalau yang dijemput itu udah urusan masing-masing. Dan bagi yang dijemput itu, yang ngejemput itu harus ada surat vaksin sama kakak. Itu persyaratan untuk ngejemput yang ada di Wisma Atlet. Jadi kalian kalau mau dijemput yang ngejemput itu ya entah itu keluarga ataupun sopir travel harus punya surat vaksin sama kakak. Oke, setelah itu kita naik bis ke bandara, daftar IMEI. Kita langsung datang aja gitu ya, langsung pencet nomor antrian, nomornya berapa, nanti bakal dipanggil gitu. Dan pastikan teman-teman itu udah ada barcode-nya ya teman-teman. Jangan kayak aku kemarin belum download IMEI, belum ada barcode, aku tuh masih nanya-nanya gini ya sama orang gitu. Yang di sana juga ada sih yang bantuin bikin kayak downloadin, ngaisin gitu per satu HP. Per satu HP Android itu bayarnya 50.000 gitu. Kalau iPhone ya lumayan mahal lah, 100.000 gitu. Jadi mereka itu downloadin IMEI, ngisiin pak iPhone itu nggak bisa, jadi harus pakai komputer petugas bea cukai gitu. Nah kemarin aku disuruh pakai komputernya petugas bea cukai, tapi aku nggak bisa gitu ya. iPhone-nya itu 7 Plus gitu ya, yang sebenarnya harganya 2.900. Nah, petugasnya itu dicatatnya di sana cuma harga 3 juta gitu. Jadi buat kalian itu nggak usah takut gitu kalau seandainya harganya 6 juta gitu, bisa ditulisnya 4 juta atau 3 juta. Terus setelah itu, setelah berhasil nanti bakal di scan gitu dan hasilnya ya, terus HP-nya udah bisa dipakai. Kalau nggak didaftarin bea cukai, daftar IMEI itu HP-nya nggak ada jaringan sama sekali, nggak bisa dipakai. Oke, itu dulu ya teman-teman. Seandainya ada yang kurang paham ataupun kata-katanya terlalu belepotan, maaf ya teman-teman, soalnya kadang juga nggak sempet ya teman-teman, maaf ya teman-teman. Semuanya udah aku jelasin, itu pengalaman aku, dan jika banyak salah minta maaf. Dan buat kalian yang mau pulang kampung jangan takut, semoga semuanya lancar, sehat selalu, dan diberi umur panjang sampai rumah ketemu keluarganya. Udah sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.